Welcome to NDK Exhaust Channel. Jadi kali ini kita akan mereview full system PNP dan NVTEC di Toyota di Daihatsu Terios 2020. Dan kira-kira ada apa aja? Di sini aja. Nah, di depan saya ini udah ada full system PNP buat Terios 2020 ya. Mau RAS 2020 sama aja ya. Dan untuk di sini yang paling spesial di sini full system nggak cuma dari sistem pemasangan jadi lebih gampang, kemudian nggak perlu ribet-ribet, dan di sini juga kita udah ada include dengan Valvetronic NVTEC NDK Valve Technology. Wadadidaw, amazing ya. Dan untuk full set racing ini bisa silent ya, dengan satu kontrol aja. Klik langsung silent, klik langsung racing. Wah, P balap, P racing, P balap, P silent. Dan kita akan review satu persatu ya, seperti biasa kita akan review satu persatu dari headernya dulu atau dari belakang dulu. Nah, lebih baiknya sih, lebih enaknya itu dari belakang ya, karena yang dari belakang itu lebih enak. Tapi kita enaknya lebih depan aja lah ya. Nah, ini dia, ini untuk header dari Terios 2020. Untuk bahannya kita pakai Monel ya. Untuk di headernya kita lebih dominan ke pakai Monel karena dari segi pengerjaannya lebih cepat juga. Berbeda dengan kalau pakai stainless ya. Kalau stainless itu kan penekukannya di sini ya, itu berbeda dengan Monel. Kalau Monel itu ditekuk dengan alat itu udah bisa. Tapi kalau misal pakai stainless itu harus sistem lobster ya, cutting lobster, dipotong-potong dulu baru dilas gitu. Jadi agak ribet, kemudian dari segi pemasangan juga lebih lama itu ya. Pembuatannya jadi lebih lama. Nah, maka dari itu untuk di bagian header kita pakai Monel ya. Ini konfigurasinya 421 ya. Kenapa 421? Karena untuk pemakaian harian power band-nya itu terasa di RPM 4000. Jadi untuk tarikan bawahnya, RPM bawahnya itu masih kerasa enak gitu ya, masih jos kan jos. Kemudian ini untuk 421 udah PNP juga ya, udah sama Flanders juga. PNP-nya tapi PNP ke ini ya, tapi bukan PNP ke ori ya. Kalau untuk orinya itu kan 41 pendek. Jadi maka dari itu kalau kepengen ganti knalpotnya, terutama di bagian headernya, kalau kepengen PNP langsung dengan knalpot yang ori, pakainya 41 pendek ya. Tapi kalau misal di pergantian header 421 itu tetap yang pertama motong pipa atau mungkin nambah pipa biar nanti knalpot orinya nggak perlu dipotong gitu. Kemudian untuk sensornya di sini juga udah ada dua ya, di atas dan di bawah ya, ini udah ada semuanya. Oke, ini untuk di bagian center pipenya. Untuk pipanya ini kita pakai bahan full stainless ya. Kemudian di sini juga udah pas dengan ini yang nyambung ke headernya ya, sebelah sini. Jadi nanti plug di sini, nanti di sini pakai paking juga ya. Nanti ini untuk bautnya kurang lebih pakai ukuran 12 kalau nggak 14 ya. Dan di sini udah ada gantungannya juga ya. Kita rekomendasikan menggunakan fleksibel ya, biar nanti lebih rileks dari pipanya itu nggak terlalu tegang gitu. Jadi nanti nggak gampang patah atau nggak gampang kendor di bagian perbautannya. Nah, untuk fleksibel. Kemudian ini resonatornya, di sini resonatornya juga khusus resonator perpaduan dengan Valvetronic biar nanti karakter suaranya juga jadi lebih semeder, racingnya lebih mantap ya, silentnya juga mantap ya. Untuk flandersnya juga udah terpasang di sini, jadi udah PNP juga tinggal dipasang gitu ya. Untuk center pem ini kita buat langsung di mobil ya, karena untuk Terios All New kita kan belum ada full set PNP dibuat di bawah ya, tapi kita harus bikin di mobilnya langsung ya. Jadi seperti ini ya, mantap sekali. Nah, ini dia Valvetronic NDK Exhaust ya, NVTEC NDK Valve Technology. Jadi kalau teman-teman pemesanan Valvetronic di NDK Exhaust sudah kita set dengan tabung ya, berbeda dengan merek-merek sebelah ya.
cuma menyediakan mesinnya aja ya, tapi kita udah set dengan tabungnya. Dan kenapa kita set dengan tabungnya? Nah, yang pertama, dari segi pemasangan jadi lebih mudah juga, kemudian juga dari setnya lebih rapi, karena di sini untuk outputnya itu tetap satu ya. Jadi kalau biasanya kalau hanya menyediakan mesinnya aja biasanya dibuat output 2. Jadi kalau dibikin silent itu nanti outputnya ada tambah satu lagi gitu. Nah, tapi itu kan kurang efisien juga, kemudian dari segi konsumsi bahan bakar jadi lebih boros. Maka dari itu untuk NDK Exhaust memberikan inovasi terbaru, pastinya mantap sekali ya untuk dipakai di mobil-mobil kalian, biar nanti bisa racing, bisa silent ya. Kalau racing ini plong langsung lurus, kemudian kalau silent ini kan nutup. Nah, ini nanti masuknya ke sini. Tapi keluarnya tetap ke sini gitu. Mantap sekali. Itu racikan betul sangat amazing sekali ya di NDK Exhaust. Dan belum ada di merek lain. Dan kalau teman-teman membeli satu paket Valvetronic ini, nanti kalian dapat kabel set. Ini dia kabel setnya, ini yang ke mesinnya, kemudian ini yang ke modul, kemudian ini yang ke lighter ya. Nah, kalian juga dapat ini yang namanya modul juga, ini modulnya ya. Ini juga dapat pentolannya ya, atau bisa dibilang bahasa kerennya itu antena. Nanti dipasangnya seperti ini, nanti tinggal dikencengin aja sih, gampang. Nih kayak gini. Ini antenanya untuk menangkap sinyal dari remote ya. Dan di NDK Exhaust juga di sini untuk Valvetronic-nya di bagian remote itu keren banget ya. Bisa dibilang ini sangat worth it banget ya. Jadi untuk tampilannya jadi nggak jadul gitu ya. Ini jadi untuk pembelian satu set Valvetronic dapat 2 remote ya. Remote-nya juga keren banget ini. On off, Vol min, Vol plus. Jadi penggunaannya ini untuk Vol min dan Vol plus ini kalau misal gini, posisi off, kemudian kita on kan. Nah, ini kalau di Vol min, diklik-klik nanti lama-lama nutup. Ini nutupnya nggak langsung grek, tapi dikit-dikit klek gitu. Nanti kalau di Vol plus lagi buka lagi klek gitu. Jadi gitu untuk kerjaannya gini. Jadi nanti ada beberapa suara ya yang dihasilkan. Jadi ada sekitar 6 suara berarti ya. Karena itu tergantung dari klepnya. Jadi kenapa kita kasih 2 ya? Biar nanti kalau misal satu hilang, dapat satu, masih ada satu lagi ya. Kalau misalnya ini hilang, beli Valvetronic. Dan ini untuk Valvetronic buat Toyota Rush, kemudian Dacia Terios juga ya. Kemudian Avanza Xenia. Jadi untuk posisi Valvetronic-nya itu di bagian tengah atau di bagian gendangan yang ori. Beda dengan mobil-mobil kayak Honda Jazz GK5, Honda Brio, Honda CDS Back ataupun Honda Mobilio dan lain sebagainya. Itu untuk posisi Valvetronic-nya di belakang ya. Jadi nanti untuk karakter suaranya nanti tergantung di bagian tailpipe-nya. Nanti tailpipe-nya mau kering atau yang bass. Kalau kepengen gahar kering nanti disesuaikan di bagian resonatornya juga ya. Maka dari itu kalau teman-teman kepengen pesan Valvetronic NDK Exhaust, yang diutamakan adalah konsultasi terlebih dahulu sebelum membeli, biar kita bisa menyesuaikan spesifikasi mobilnya, kemudian bisa menyesuaikan apa yang kalian inginkan. Nah, ini untuk pipanya kita menggunakan bahan full stainless ya. Pengerjaannya di sini menggunakan cutting lobster ya. Pastinya dari segi airflow-nya juga jadi lebih bagus ya, lebih keren, very nice. Untuk muffernya DK02 V3. Jadi buat teman-teman Toyota Rush, Daihatsu Terios, Avanza atau Xenia ya. Jadi kalau untuk pemakaian Valvetronic itu masih bisa pakai muffer racing ya. Wadadidaw. Jadi karena posisi Valvetronic itu di bagian tengah mobil atau setelah resonator ya, jadi untuk space di bagian belakang itu masih bisa pakai muffler racing. Oke, kita lanjut pembahasan DK02 V3. Ini adalah muffler terbaru dari NDK Exhaust yang launching pada tahun ini, menggantikan atau menggeser kedudukan dari DK02 V2. Ini untuk muffler ini memang kita desain di bagian bodinya kita perpanjang 5 cm, kemudian di bagian moncongnya kita kurangi di bagian finishing argotic welding ya. Di sini jadi lebih polos. Pastinya ini untuk pewarnaannya juga di sini warnanya ungu ya, jadi lebih gahar, lebih keren. Kemudian di sini juga kita finishing dengan sunblast. Kemudian dari segi karakter suaranya ya, itu sangat berbeda dengan DK02 V2. Karena DK02 V2 itu kan bass kering, tapi kalau misal pemakaian full system itu dari segi suaranya itu bass keringnya bass kering cempreng ya. Jadi pada saat di RPM atas itu keringnya di agak-agak cempreng gitu, sember gitu. Jadi kalau DK02 V3 kita desain pastinya untuk menghasilkan suara yang itu sangat amazing gitu ya. Jadi dari segi karakternya itu masih bass kering, cuman lebih padat gitu ya. Karena untuk racikannya berbeda, untuk dari gasbulnya juga berbeda, kemudian juga saringannya pun amazing gitu ya, mantap sekali.
Nah, jadi untuk full set PNP buat Terios 2020 seperti ini ya. Nanti teman-teman yang pengen full set seperti ini juga bisa langsung aja konsultasikan di NDK Exhaust ya, maunya seperti apa, mau karakternya seperti apa, biar nanti bisa racing, bisa silent. Meskipun belakang masih bisa pakai racing ya, racing, tapi bisa disilentkan juga. Amazing sekali ya, mantap. Sedikit tips buat Terios 2020 atau Toyota Rush 2020 ya. Jadi kalau pergantian header ya, terutama di bagian header, nanti otomatis yang kalian persiapkan di sini adalah sediakan air radiator ya, air radiator cadangan. Karena untuk pelepasan header itu melepas pipa-pipa sambung yang ke radiator itu yang ke engine gitu. Jadi nanti dilepas semuanya, dilepas dulu gitu ya. Nanti baru dilepas headernya gitu. Karena memang dari space-nya itu memang agak ribet ya. Memang seperti itu. Buat teman-teman Avanza, Xenia, Rush, Terios dimanapun kalian berada yang main full set PNP seperti ini, bisa langsung aja hubungi NDK Exhaust ya. Bisa langsung aja klik link yang ada di bawah ini, yang ada di deskripsi, nanti diklik, nanti masuk ke WA untuk konsultasi terlebih dahulu. Kemudian untuk pemesanannya ya, untuk pemesanannya bisa via transfer, kemudian bisa via pos COD ataupun Tokopedia ataupun Shopee. Wow, lengkap banget ya. Mungkin itu aja untuk review kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah, biar ketemu lagi, jangan lupa subscribe channelnya NDK Exhaust. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar kalian lebih terupdate mengenai review atau cek sound atau apapun itu mengenai knalpot NDK Exhaust. Jangan lupa like video ini, kemudian jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian biar nanti bisa racing, bisa silent. Saya Bargi Radio undur diri. NDK Exhaust, salam hur. Bisa silent, bisa racing. NVTech, NDK Valve Teknologi. Cuak.